Saudara, pertanian menjadi sektor penting untuk kemajuan bangsa, menjadi penopang kemandirian pangan dan ekonomi negara. Semua berlomba-lomba untuk mengembangkan sektor ini, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan. Tak terkecuali pemerintah Kabupaten Jember. Menjadi kabupaten dengan lahan pertanian terluas ketiga di Indonesia, menjadikan Jember sebagai wilayah yang strategis dan juga memiliki beragam kekayaan alam yang melimpah. Lantas, bagaimana strategi Pemkab Jember untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Kita akan bahasnya selama 60 menit ke depan bersama dua narasumber yang hebat pada malam hari ini. Yang pertama saya akan menyapa kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Bapak Insinyur Imam Sudarmaji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat malam. Alhamdulillah sehat Mbak Eci. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada talkshow kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, kemudian tidak hanya Pak Imam saja, namun juga ada narasumber yang cukup luar biasa. Beliau merupakan ahli di bidang pertanian yang juga sebagai guru besar bidang kimia pangan dan hasil pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Profesor Dr. Yuli Witono STPMP. Assalamualaikum Prof. Yuli, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik ya. Iya. Walaupun mendung, hujan, insya Allah kita tetap jangan lupa bahagia. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih Prof sudah berkenan hadir pada talkshow kita hari ini. Oke, baik saudara, sebelum kita jauh pada pembicaraan talkshow kita pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Kadis yang sangat tampan ini pemirsa. Sebelum kita jauh pada pembahasan Pak Imam, sebelum mencapai atau mewujudkan kemandirian pangan dan juga kemandirian ekonomi. Sebelumnya kita harus kemandirian di bidang pupuk. Sejauh ini Pak Imam, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jember kepada para petani supaya tidak kesulitan lagi terhadap pupuk? Monggo silakan. Oke, terima kasih Mbak Aci. Jadi perlu kita ketahui bersama, jadi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan mandiri pangan, memang kita harus juga didukung. Salah satu faktor mendukungnya adalah mandiri pupuk. Yang mana untuk kebutuhan pupuk di Kabupaten Jember, untuk subsidi aja sekarang ini kan dari kurang lebih 70 komoditas yang awal itu diberikan di tahun 2023 ini sudah berubah menjadi 9 komoditas. 9 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai. Yang kedua di bidang horti adalah cabai, bawang merah, bawang putih. Di bidang perkebunan ada tanaman kopi, kakao, dan juga tebu. Nah ini Jember juga sebagai penghasil tembakau, namun tidak termasuk komoditas yang mendapat subsidi pupuk. Jadi pupuk di Kabupaten Jember ini kebutuhan sebenarnya, kebutuhan yang sekarang ini dari 6 pupuk yang disubsidi sekarang menjadi 2, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk ureanya kebutuhan kurang lebih sekitar 500 ton kebutuhan Mbak Eci. Namun alokasinya itu sekitar 669.334 ton. Dan untuk NPK-nya malah lebih jauh lagi. Sekitar kebutuhannya itu 258. Namun tercukupi itu kurang lebih sekitar 39.000 ton. Jadi sangat jauh. Untuk itu saya mengharapkan agar Jember betul-betul menjadi bisa mandiri pupuk. Yang pertama kita harus sudah melakukan sosialisasi kepada kelompok tani dan juga melatih kelompok tani untuk bisa membuat pupuk sendiri. Jadi dalam artian kita berusaha untuk menyeimbangkan dengan penggunaan pupuk organik. Nah ini dalam rangka untuk
mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan. Dan ini sangat disupport oleh Bapak Bupati kita, bahwasanya di tahun 2023 ini kita akan sudah dimulai untuk pendirian pabrik pupuknya yang berlokasi di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung. Dan ini juga kami harapkan bahwasanya pada seluruh petani yang ada di Kabupaten Jember ini untuk selalu menggunakan pemupukan berimbang dan juga penggunaan pupuk organik. Jadi betul-betul petani Jember nanti bisa sudah mengaplikasi pupuk organik yang dibuat sendiri dan digunakan sendiri. Itu harapannya, jadi tidak ada lagi ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Gitu Pak Haji. Baik, berarti itu artinya seluruh petani yang ada di Kabupaten Jember ini sebisa mungkin mandiri pupuk begitu ya Pak ya? Mandiri pupuk. Oke, baik. Berarti pupuk ini kan merupakan sesuatu yang cukup penting di bidang pertanian begitu ya Pak ya? Iya. Kita tahu selain pupuk, saluran irigasi pertanian juga cukup penting untuk mensupport para petani di bidang pertanian. Sejauh ini Pak, bagaimana perkembangan pembangunan saluran irigasi pertanian di Jember? Baik, Mbak Ci. Jadi dengan kondisi alam yang kemarin, bahwa Kabupaten Jember ini kemarin sering diterpa dengan bencana, yang mana mungkin sering menimpa di rumah Bapak Bupati kita dan Ibu. Hampir tiap tahun terjadi banjir, dan ini sangat merusak daripada jaringan irigasi yang ada. Kurang lebih hampir 190 dam yang rusak, ini juga akan sangat berpengaruh. Namun kita inventarisir dan kita sudah mengusulkan dalam artian kurang lebih sekitar 129 dam. Mudah-mudahan ini dapat support dari pemerintah pusat, karena memang secara kewenangan pengelolaan irigasi itu dibagi 3 Pak. Jadi kewenangan 1.000 ke bawah itu adalah kewenangan kabupaten, 1.000, 3.000 adalah kewenangan provinsi, 3.000 ke atas adalah kewenangan daripada pusat. Yang mana banyak kondisi saluran kita ini yang rusak itu ada di kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Dan ini butuh sinergi kolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Jember dengan provinsi dan pusat. Dan harapan kita itu selalu mendapat support sehingga betul-betul pertanian di Kabupaten Jember ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Dan untuk jaringan irigasi tersier di mulai tahun 2001 sampai 2003 kita sudah membangun kurang lebih sekitar 105 jaringan irigasi tersier. Dan juga untuk jalan usaha taninya kita bangun juga Pak Haji. Karena tidak hanya produksi aja, tapi transportasi itu sangat penting. Jadi jalan usaha tani kita sudah membangun kurang lebih sekitar di Kabupaten Jember ini 74 unit yang sudah kita bangun. Dan mudah-mudahan ke depan kita selalu bisa membangun, bisa dekat dengan petani dan mempermudah akses daripada petani. Itu Pak Haji. Oke, baik. Itu berarti perlu adanya sinergi, kolaborasi dan akselerasi ya Pak ya? Betul. Baik. Selanjutnya saya akan bergeser kepada Prof. Yuli sebagai ahli di bidang pertanian. Prof, menurut Prof. Yuli, penyediaan sarana pertanian seperti apa yang tepat untuk di Jember supaya bisa mencapai budidaya pertanian yang kuat? Monggo silakan Prof. Oke Mbak Aci, mohon izin ini. Tadi pada pantun semua ya. Enggak apa-apa ya, saya mau parian. Ya, parian Jawa Timuran ya. Sebelum saya bicara ya. Dijawab Jos boleh ya. Numpak bis Pak Bupati mudhun Tawangalun Jember. Jos. Wedi konangan burin mergo lunga karo Mbak Iren. Jos. Pamite nang panti lah kok para warga do ngumpul ning alun-alun Jember. Jos. Tibake ngramekno Hari Krida tahun 2003 Jember sing keren.
Jos, luar biasa. Boleh diberi tepuk tangan, saudara? Baik, Mbak Ci dan mohon izin Mbak Bupati, Bapak Ibu Kepala UPD, Bapak dari DPRD dan seluruh hadirin sekalian. Ya, kalau peneliti atau pakar itu bicaranya pasti yang ideal. Ya, jadi kalau kita ingin yang ideal, memang tidak bisa parsial. Jadi membangun pertanian ini harus komprehensif ya, termasuk bagaimana sarana prasarana dicukupi. Kita melihat satu contoh sederhana ya, di Jember ini sebenarnya air berlebih. Tadi menyinggung apa yang disampaikan Pak Kadis ya. Ada beberapa sarana umum Bapak Ibu, kalau panjenengan mungkin mampir ke beberapa tempat ya, ke masjid, ke beberapa tempat umum, kita melihat air itu berlebih, melimpah, ya enggak? Mungkin panjenengan sering menemui itu. Ini adalah bagian-bagian yang ini out of control ya. Karena kita mungkin belum aware terhadap persoalan air misalnya. Nah, misalnya El Nino, itu kan dampaknya akan kekurangan air kita. Hujan kurang sehingga air juga akan kurang. Ketika air kurang maka itu akan menjadi masalah di dalam pembangunan pertanian. Itu satu hal ya. Nah, saya memberikan contoh misalnya Jepang dan Korea yang sebenarnya negaranya jauh miskin sumber daya alam dibanding kita. Kalau di sana kita melihat di sana tidak ada gunung, adanya bukit ya. Bukit berarti apa? Tandus. Ada sungai tapi sungai kering ya. Jadi sungai itu menggenang-menggenang saja airnya. Tidak mengalir seperti tempat kita yang sampai mengaliri rumah Pak Bupati, saking kayanya air kita. Nah, oleh karena itu satu hal ini saja, misalnya air kita urus ya. Bagaimana ketika di musim hujan, ketika air melimpah itu kita tahan untuk air itu tidak terbuang ya. Nah, seperti ini memang tidak bisa kita selesaikan satu pihak. Membangun pertanian itu adalah multisektor. Perlu komprehensif kolaborasi tadi dengan berbagai pihak dari sisi pemerintahan daerahnya, dari sisi pelaku usahanya, dari sisi lembaga risetnya, dari sisi universitasnya tentunya ya, tentu juga dari sisi masyarakatnya. Maka harus bersama-sama ada roadmap ya, apa yang kira-kira kurang dan ke depan mau dijadikan apa pertanian kita di Jember. Nah, saya apresiasi ya lewat kebijakan Pak Bupati Yendi, ini luar biasa ya. Jadi karena pertanian menjadi salah satu prioritas, ini wajib hukumnya. Karena apa? Indonesia dan Jember khususnya yang tadi di state oleh Pak Kadis dan juga Pak Bupati sebagai daerah dengan luas pertanian nomor 3 di Indonesia, ini harus dirawat dan harus tetap concern dengan pertaniannya. Mau tidak mau ya Mbak Haji. Ya, kalau kita ingin fokus ya, kenapa mohon maaf Bapak Ibu, Singapura itu bukan negara produsen. Tapi kenapa Singapura yang negara sempit itu bisa menjadi pengendali pangan dunia? Ya, karena itulah mereka menangnya di trading, menangnya di logistik ya. Jadi kalau kita ingin belajar trading maka di Singapura. Nah, sebaliknya Thailand bagaimana? Nah, Indonesia ini mau tidak mau yang kita dulu sudah cocok ya, sudah kita fokus ke pertanian ya. Pak Bupati Jember sudah terus fokus ke pertanian, ini jangan bergeser ya. Jadi dulu pernah kita sudah fokus ke pertanian tapi setengah hati, akhirnya kita ke industri karena dianggap pertanian ini kurang menjanjikan. Akhirnya apa yang terjadi? Pertanian setengah hati, industri kagak. Akhirnya juga dampaknya sangat panjang, termasuk bagaimana anak-anak muda kita ini sekarang kurang. Nah, jadi menurut saya beberapa contoh misalnya sarana prasarana, mau tidak mau terkait dengan pengairan tadi, ini harus kita kelola dengan sangat baik. Dimana ketika ada cuaca ekstrim, kita tidak mengalami kesulitan air. Itu contoh. Dan banyak lagi sarana prasarana termasuk tadi Pak Kadis menyampaikan, mau tidak mau akses pangan itu adalah tidak hanya sekedar akses ekonomi tapi juga akses secara fisik yaitu sarana transportasi. Mau tidak mau kalau kita concern di pertanian maka mulai dari ujungnya, mulai dari hulunya. Apa itu? Supaya di hulunya ini membuat semua orang kerasan di situ. Anak-anak muda kerasan di situ, coba mungkin Mbak Haji. Kalau Mbak Haji hidup di desa, kira-kira, mohon maaf ini ya. Hidup di desa, kira-kira apa yang dipikirkan kalau punya anak? Kalau hidup di desa, apa yang dipikirkan? Kalau punya anak ya Pak? Ya, misalnya punya anak, sudah besar mau sekolah.
Mungkin di bidang pertanian siapa? Kira-kira apa? Mau disekolahkan di desa itu? Oh enggak biasanya. Nah, ini salah satu. Nah, inilah salah satu Bapak Ibu. Di beberapa tempat saya tidak, ini hanya benchmark ya. Bagaimana tadi saya contohkan negeri di seberang itu membangun pertanian. Begitu di satu wilayah itu ditetapkan sebagai sentra produksi pertanian, maka seluruh fasilitas dipenuhi. Seluruh sarpras dipenuhi, termasuk sekolah-sekolah harus standar. Jadi zonasi tidak ada masalah dengan zonasi. Kita sekarang mohon maaf Bapak Ibu teriak-teriak semua ketika zonasi. Kenapa? Karena belum merata pendidikan antara kota dan desa dan antara kota sendiri. Itu juga belum merata. Sehingga khawatir kalau kita hidup di desa. Coba Mbak Haji tadi ya. Pasti was-was dengan masa depan anak. Waduh kalau saya sekolahkan di desa lah. Dengan ini juga akan menggerus kekuatan kita di pertanian. Banyak sekali kalau kita bicara pertanian itu. Kira-kira itu Mbak Haji ya. Oke, baik. Prof, selain itu menurut Prof Yuli soal bantuan sarana prasarana, apa yang cocok atau apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh para petani di Jember ini? Apakah dari bidang pupuk atau bibit? Ya. Monggo silahkan. Ya, memang betul. Pupuk ibaratnya kalau manusia itu adalah bahan pangan, ya, bahan pangannya atau nutrisinya. Kita tanpa bahan pangan, kita tentu tidak akan bisa hidup. Jadi makan untuk hidup, ya. Pun juga dengan tanaman. Tanaman itu butuh nutrisi, yaitu pupuk. Bisa dalam bentuk pupuk. Ini mohon izin ada Ibu Direktur Puslit Kopi Kakao mungkin ya, yang ada di sini, ini sahabat kami yang baru. Ini Bu Direktur ini luar biasa gesit Pak Bub ya, sangat responsif ya. Jember harus juga bersyukur punya direktur seperti beliau yang sangat gesit dan responsif ya. Terbukti ketika kami kemarin ada tamu dari UC Davis ya, terima kasih ya. Nah jadi menurut saya pupuk menjadi prioritas ya. Ya, memang karena ini adalah ini menjadi masalah klasik ya, di mana pupuk setiap musim tanam selalu langka ya, setiap musim tanam. Ya, karena memang kebutuhannya sudah luar biasa pupuk ini. Kita tidak berbicara tentang faktor X terkait dengan tata distribusi pupuk ya, atau tata niaga pupuk, tapi memang ini menjadi betul ya kalau kita bisa mandiri pupuk. Ya, kita buat kalau dulu kita hajar itu para pemain-pemain pupuk ketika kita memang mandiri. Kalau kita belum mandiri pupuk jangan mentang-mentang kita akan menghajar mereka karena kita masih butuh mereka. Ya, jadi pupuk menjadi hal yang tentang sekarang bagaimana kita butuh pupuk anorganik atau pupuk organik karena dua-duanya dibutuhkan. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa mandiri, ini program yang harus didukung oleh para kakpoktan, para petani, para praktisi ya yang sekarang sudah cukup bagus ya, terbukti pupuknya. Mari kita share ya, karena ini akan sangat membantu menjadi amal jariah para inventor ya di bidang pupuk untuk memberikan ilmunya ya, formulanya pupuk organik ini bagi pertanian di Jember. Begitu Mbak Aji. Oke baik, berarti yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para petani di Jember ini pupuk ya Pak? Ya tentu salah satu yang penting yang itu. Paling penting selain yang tentu yang lain ya. Tadi seperti sarpras, akses itu paling penting juga. Baik. Jadi jangan sampai karena harga bahan pertanian atau harga transportasi mahal karena mungkin akses secara fisik itu tidak terpenuhi. Ya begitu Mbak Aji. Oke, baik. Sebelum saya ingin menanyakan tanggapan kepada Bapak Imam terkait saran yang sudah diberikan oleh Prof Yuli, kita akan break sejenak karena Bapak Bupati harus meninggalkan tempat dikarenakan ada agenda lain.